حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. أشهد أن لا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. Amin ya Allah ya mujib as-sailin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah taala di tempat mulia ini untuk satu amal yang mulia, yakni sama-sama kita thalabul ilmi, dan orang yang menuntut ilmu dia fi sabilillah, berada di jalan Allah. Kemudian kita kirimkan salawat dan salam kita kepada junjungan alam, manusia yang kita nantikan syafaatnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita baca, kita kaji sama-sama kalam beliau. Mudah-mudahan dengan mengkaji hadis beliau kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kemudian secara khusus kita kirimkan bacaan suratul Fatihah li muallif hadzal kitab Muhyiddin Yahya ibn Sharaf An-Nawawi wa syarih hadzal kitab Syekh Abdullah Al-Jurdani wa li jami'i masyaikhina ila muntaha sanadihim wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kita langsung aja karena cukup panjang ini syarahnya. Di hadis ke-35 di kitab kita dijuduli Ukhuwatul Islam. Ya, persaudaraan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah. Ya, nama beliau menurut pendapat yang terkuat adalah Abdurrahman bin Sakhr. Semoga Allah merahmati beliau, meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan kalian saling mendengki, wala tanajasu, jangan melakukan tanajus. Apa itu? Karena kita bahas. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan pula sebahagian kalian membeli atas apa yang dibeli oleh sebahagian yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah saling bersaudara. Al muslimu akhul muslimi,
Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh menzaliminya, wala yakhzuluhu, tidak boleh mengabaikannya, wala yakdzibuhu, tidak mendustakannya, wala yahqiruhu, tidak menghinakannya. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini ya Nabi. Yushiru ila sadrihi thalatha marratin. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Jadi takwa itu di sini. Sambil beliau menunjuk kepada dada beliau sebanyak 3 kali. Bihasbi imri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslima. Cukup dianggap seseorang itu sebagai orang yang buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram. Apa yang diharamkan? Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Qala syarih, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan kalian saling hasad, saling dengki. Qad taqaddama annal hasada ala thalathati anwa'. Sungguh Jersidin telah berlalu penjelasan bahwasanya hasad itu ada 3 jenis. Di kitab kita ada di halaman 64. Jenis pertama adalah hasad menginginkan hilangnya nikmat orang lain, kemudian nikmat itu berpindah pada dirinya. Ini hasad paling berat. Yang kedua, menginginkan hilangnya nikmat orang lain meskipun inya kada berharap nikmat itu berpindah pada dirinya. Nah, ini di bawah dari tingkatan yang pertama. Dan yang ketiga, tidak menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain, tapi dia tidak suka kalau bagian, kedudukan, nikmat yang diperoleh orang lain itu lebih tinggi, lebih banyak, lebih hebat daripada kenikmatan, bagian, kedudukan yang ada pada dirinya. Nah, ini yang nomor 3. Nah, meskipun paling rendah, sama-sama ini disebut hasad dan sama-sama tercela. Kenapa? Karena orang hasad itu sama saja dengan tidak ridho dengan qismatullah. Tidak ridho dengan pembagian yang diberikan Allah. Kita ini memang kisah hidupnya tuh belain-lain. Lah, amun sama kisah hidupnya kada rame. Ya kalau ada nang nyaman, ada nang susah. Ada nang ganteng, ada nang ganteng benar. Ya kalau ada nang pintar, ada nang pintar benar. Jadi lain-lain kisahnya. Kalau kisahnya sama itu kada rame. Berarti kada harat nang tukang ulah kisah tuh. Amun kisah hidup kita ini sama. Itu juga kisahnya sama aja. Ada 6 miliar manusia di muka bumi, kisahnya sama. Berarti kada harat. Ampun tukang kisahnya. Ya lah. Nah, Allah itu hendak menunjukkan dirinya itu hebat. Dirinya itu Al-Aziz, Maha Perkasa. Maha bisa membuat kisah. Maka dibuatlah kisah anak Adam. Ini berlainan. Unik masing-masing orang. Lalu dibaginya dengan pembagian yang berbeda. Nah, ketika kita tidak ridho dengan pembagian Allah tadi, lalu muncul hasad. Inya sugih pada seorang padahal kada penyembahyang.
Inya sugih pada seorang padahal kelakuan kada mengaruan. Misalkan hasad. Lalu dia ingin kekayaan yang ada pada orang itu berpindah pada dirinya. Itu hasad ranking 1. Kalau inya sekedar hendak supaya yang pentingnya jangan sugih, yang pentingnya jangan pintar, yang pentingnya jangan bungas, yang pentingnya jangan manang. Biar seorang kada manang kada bapak, biar seorang kada sugih kada bapak, yang penting jangan inya. Nah itu hasad ranking 2. Kalau hasad ranking 3, biar aja inya sugih kada bapak, tapi sugihnya jangan lebih pada seorang. Biar aja inya bungas, tapi bungasnya jangan lebih pada seorang. Biar aja pintar, tapi pintarnya jangan lebih pada seorang. Nah, itu hasad nomor 3. Maka hasad ini penyakit yang malaikat mencelanya. Maaf, iblis pun mencelanya. Orang yang mengaku Tuhan mencelanya. Siapa mengaku Tuhan? Fir'aun. Ana rabbukumul a'la jar Fir'aun. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Ada kisah di kitab Jawahir Lu'lu'iyah. Suatu ketika iblis mendatangi Fir'aun, dikatuknya lawang rumah Fir'aun. Tok 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 tok. Siapa? Ujar Fir'aun di dalam. Aku, ujar iblis. Siapa? Aku. Nah, lalu ujar iblis, amun kamu dasar bujur Tuhan, kenapa salang betakon? Ya kalau harusnya tahu. Nah dari situ aja membuktikan Firaun itu pengarampot. Bilanya inya dasar bujur Tuhan, jangankan yang ada di halaman rumahnya, jangankan yang ada di muka lawang rumahnya, nang jauh nang halus, nang kada kelihatan pun tahu. Itu berarti Firaun itu raja bohong. Ya kalau pengarampot. Nah, jadi iblis gitu. Mah dasar mengeramput juga Firaun ngejar iblis. Jadi kalimatnya tuh kurang lebih tuh kayaknya di kitab daripada kan. Di kitab ini padahkan. Ana jara walau kunta ilahan majahiltani. Kalau engkau tuh dasar bujur Tuhan, harusnya engkau tuh tidak harusnya tahu siapa diriku. Nah, itu. Nah, lalu kemudian masuk iblis ini ke rumahnya Fir'aun. Lalu bepanderan bekisahan. Inti bekisahannya, ujarnya tadi, siapa? Jadi betakon si iblis berkata kepada Fir'aun, ata'arifu ala zahril ardi ahadan syarran minka wa minni. Tahukah nyawa ajar iblis? Orang yang ada di muka bumi ini yang lebih buruk daripada engkau dan lebih buruk daripada aku. Fir'aun tuh buruk sudah. Ya kalau iblis tuh buruk sudah. Tapi pas bepanderan yang berdua ini, tahukah orang yang lebih buruk daripada engkau, lebih buruk daripada aku. Bala tahu jar, man huwa siapa? Qala al-hasid. Orang yang hasad. Nah, jadi makanya kita mudahan kita ini terhindar dari penyakit hasad. Masalah sugih, bungas, pintar itu pemberian Allah Ta'ala. Kada kawa kita lah. Nah, kemudian wala tanajasu, jangan kalian melakukan tanajus. Apa itu? Jual beli tapi injaan dengan maksud menipu. Nah itu tanajus. Si A misalkan berdagang, berjualan. Si B hendak menukar barang si A. Lalu datang si C. Ujar si C, barang si D ini bagus. Pembagusnya di pasar ini. Ulun cakanya ada duit, ulun tukar itu. Ujar si C, memanas-manasi si B. Pian kada betah dapat barang yang lebih bagus daripada barang wadah si D nih. Sudah harganya murah, barangnya bagus. Memanas-manasi si B supaya menukar. Nah, ini ngarannya tanajus.
Dia termasuk menipu. Jadi sebujurannya si C itu kada hendak menukar kada. Pura-pura jadinya kisah menukar. Lah itu banyak biasanya terjadi. Atur skenario supaya kita itu terpengaruh lalu menukar. Padahalnya bekawan, bekaitnya sudah berdua tuh. Nah, ditangati oleh Nabi kita, jangan. Kemudian jangan pula tabaghadu, saling marah, saling membenci. Nah, saling marah, saling membenci itu bisa disebabkan karena yang keempat, yakni tadabaru, saling membelakangi. Saling membelakangi ini bisa dua maknanya. Makna hakiki, yakni saling berbelakangan. Tapi makna yang dimaksud itu adalah si A lawan B ini berkawan. Karena begitu si B ini ketemu lawan si C, mengesahkan keburukan si A. Si A berkawan lawan si D, mengesahkan keburukan si B. Nah itu ngarannya membelakangi. Nah, jadi jangan ijarang Banjar tuh antar anjur kah Pak Ji? Nah, antar anjur kah? Anjur asah kah? Nah itu intinya jangan sampai saling membelakangi itu akhirnya adu domba, namimah. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Nah ini juga dilarang oleh Nabi kita. Jangan membeli sebagian kalian. Oh ini terlewat sarahnya lah. Ya, anu dulu lah bacakan sarahnya nak lewatan. Wan najsu asluhu al-irtifa wa ziyadah. Wa ayyazidahum thamanu sil'atin. Nah yang tadi itulah yang tanajus tadi. An-najsu itu asalnya irtifa, meninggikan, waziyadah, menambahi, yaitu seseorang ayyazidahum, menambahkan bagi mereka thamanu sil'atin, harga barang li ghairin ghairahum, li ghairin untuk seseorang ghairahum, selain mereka. Itu di kisahnya antara si A, si B lawan si C tadi, bahwa haramun, dan itu termasuk sesuatu yang haram. Li'annahu ghisyun khadi'a wa khadi'atun, karena itu termasuk tipuan. Kemudian ghisyun wa khadi'atun maknanya sama, menipu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam wala tadabaru ay la yajharu ahadukum akhahu wa in ra'ahu a'tahu duburahu ay dhaharahu qala la yahillu li muslimin ay yahjara akhahul muslim fauqa thalathati ayyamin. Nah, tadabaru itu juga maksudnya di sini disebutkan saling membelakangi, itu artinya adalah tidak boleh menghajar. Kada boleh menghajar, artinya kada memandiri saudara muslim lebih daripada 3 hari. Yaltaqiyani, lalu keduanya bertemu, fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Kemudian satu membelakangi, yang lain membelakangi. Ya tadi secara zahir tadi bisa membelakangi. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam. Dan yang paling baik dari dua orang yang tadi saling membelakangi, kada bepanderan. Lah, jangan mahadang hari raya. Jangan menghadang hari raya, kelawasan. Ujar Nabi maksimal 3 hari. Karena amal kita itu diangkat saban hari Senayan, hari Kamis. Bilanya Senin bekelahi, jangan sampai teka Kamis kada bepanderan. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Rabu bemaapan. Kamis diangkat amal kita sudah dalam keadaan bebaikan. Karena kalau dalam keadaan berkelahi di hari Kamis, masih belum baikan dua orang nih, amalnya kada diangkat ke langit. Berkelahi hari Jumat, jangan sampai teka Senin, hari Ahad bebaikan. Karena Senin amal itu diangkat. Kalau masih berkelahi, hari Senin amalnya kada diangkat. Makanya maksimal 3 hari. Nah yang paling baik dari dua orang yang berkelahi tadi yaitu siapa? Alladzi yabda'u bis salam, yang berdahulu mengucap salam.
berdahulu membaiki cara masuknya kayak Pak, salam kelahi 2 orang, 2 hari sudah kada panderan, hari ketiga ada panderan, pas hari ketiga Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Pak. Misalkan kada dijawab juga, sudah selesai tugas kita. Nah mudah-mudahan dengan mengucap salam itu kita tercatat sebagai orang yang baik. Karena kita sudah memulai untuk terjadi perdamaian atau islah. Adalah orang kada menyahut, sarah aja lagi. Salam itu hukumnya sunnah, menjawab hukumnya wajib. Apalagi seorang anjaynya, berarti wajib ain baginya. Kalau berjamaah ini fardu kifayah, mun sorangan berarti fardu ain. Wal bai'u ala bai'i akhihi suratuhu ayyabi'a akhuhu syai'an fayamurul mushtariya bil fakhsi fasakh li bai'ihi mithlahu wa ahsana minhu bi aqallin min thamani hadza. Apa tadi yang dimaksud dengan kada boleh membeli barang yang sudah dibeli saudaranya? Dijelaskan oleh Imam Nawawi, yaitu membeli atas barang yang sudah dibeli saudaranya, gambarannya itu kayak ini suratuhu. Ada saudaranya membeli sesuatu, ayyabi'a akhuhu syai'an. Kemudian fayamurul mushtari, dia menyuruh si pembeli agar bil fakhsi, membatalkan. Liyabi'ahu, agar kemudian inya menjuali ke orang yang menukar tadi, yang disuruh membatalkan dengan harga yang semisal atau lebih bagus darinya. Lebih bagus darinya itu maksudnya apa? Bi aqalli min thamani hadza, dengan harga yang lebih murah. Paham lah Bian? Amin, ini kisah lah, kada usah jangan amin, kada bagus. Si A lawan si B. Si B ini nukar barang lawan A. Si B nukar barang ke si A. Sudah nih terjadi akad jual beli selesai. Datang si C. Ujar C, madahkan ke B. B ini kan menukar. Batalkan gin, bulikakan barang tuh. Nukar wadah aku aja. Wadah aku harganya lebih murah. Barangnya sama, mereknya sama, wadah aku harganya lebih murah. Ini kada boleh. Membatalkan jual beli yang sudah terjadi supaya menukar ke si C tadi. Atau yang kedua bentuknya wasyira ala syira, haramun, membeli atas membeli itu juga haram. Bi ayya mural ba'i bil fakhsi, yaitu menyuruh kepada si penjual agar membatalkannya. Agar apa? Liyashtariyahu minhu bi aghla thamanin, agar kemudian inya menukari barang itu dengan harga lebih tinggi. Nah, kalau ini kisahnya gini, si A menjual barang ke si B, datang si C, ujar C memadahi ke si A nih, si tukang jual, batalkan gin jual beli, bulikakan duit, ambil barangmu. Berapa garangnya tadi menukari? 100.000, nah aku tukari 150.000. Paham lah? Kalau yang pertama tadi yang dirayunya si pembeli, batalkan aja, nukar wadah aku lebih murah. Kalau yang kedua, inya menyuruh membatalkan si penjual, batalkan, bulikakan duit. Nah, karena aku menukarinya, harganya lebih larang daripada yang ditukarinya. Nah itu kada boleh. Sama kena hukumnya dalam hadis itu disamakan melamar perempuan yang sudah dalam pinangan laki-laki. Jadi ada akhwat nih, si A sudah dilamar oleh B. Si akhwat ini sudah menerima lamaran si B. Si C kada boleh datang melamar si A. Biar inya lebih bungas, biar inya lebih berduit, biar inya titelnya berderet-deret, biar dia lebih terkenal, kada boleh. Lah kada boleh, ngatakan tak. Nah lain kisah kalau si akhwatnya ini dilamar oleh 3 lelakian, ya, si A, si B, si C. Waktu si A melamar, si akhwat ini belum memutuskan, masih pikir-pikir, masih istikharah. Datang si B melamar,
istikharah lagi, makin bingung. Datang lagi ketiga melamar, makin bingung. Nah, amun gitu masih boleh. Karena belum terjadi penerimaan terhadap lamaran, terhadap pinangan. Masih dalam masa pikir. Mun itu masih boleh karena belum memutuskan. Jelaslah. Nah, lalu terserah akhwatnya lagi hendak memutuskan yang mana. Wa kadzalika yahrumu shaum 'ala saumi akhihi. Demikian pula haram menawar apa yang sedang ditawar oleh saudaranya. Si B datang ke si A hendak menukar baju. Ujar si A harganya 200.000. Ujar si B yang anak menukar ini, tangah 2 lah. Nah, masih tawar menawar. Tiba-tiba datang si C, ulun menawar 170. Nah, ini kada boleh. Orang sedang tawar menawar, hadangi dulu. Bila inya kada jadi, hanyar kita masuk. Hanyar kada jadi kabeh menukar, nggih kada jadi. Mun gitu ulun lah besorong, nggih entar rela. Nah, gitulah. Nah, ini Islam mengatur gitu. Wa kullu hadza dakhilun fil hadis. Ini semua masuk dalam makna hadis ini li hausulil makna, karena terwujudnya makna bahwa tabaghadu wa tadabaru. Karena itu bisa menjadi sebab kebencian, saling membenci dan saling membelakangi. Wa taqayyudun nahyi bi bai'i akhihi, dan ditaqayyud ya, di wa taqyidul nahyi, dan dibatasinya larangan dengan larangan membeli barang yang telah diberi saudaranya, yaqtadi annahu la yahramu ala bai'il kafir. Itu menurut sebagian pendapat mengatakan itu terhadap saudara muslim. Tapi kalau terhadap orang kafir, sebagian pendapat mengatakan boleh. Wa huwa wajhun li Ibni Khalawayh. Ini adalah pendapat dari Ibnu Khalawayh. Tapi ujar Imam Nawawi wa sahihu la farqa, yang benar itu tidak ada bedanya. Mau orang muslim maupun orang kafir, sama-sama kita kada boleh, bila sudah sah akad jual beli, kada boleh kita mempengaruhi supaya itu dibatalkan. Lah, sama aja itu. Li'annahu min babil wafa wa dhimmah wal ahdi. Karena itu termasuk dalam bab wafa, ya, pemenuhan akad, pemenuhan jaminan, dan ahdi dan janji. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam at-taqwa hahuna. Nabi kita mengatakan takwa itu di sini. Wa asyara biyadihi ila sadrihi, dan beliau memberikan isyarat, menunjuk dengan tangannya kepada dadanya. Aradal qalba, yang beliau maksud itu adalah hati. Wa qad taqaddama qauluhu sallallahu alaihi wasallam, telah berlalu sabda Nabi kita, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah sesungguhnya dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Ala wahiyal qalbu. Ingatlah itu adalah hati. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wala yakhdhuluhu. Jadi sama muslim jangan mengabaikan ay inda amrihi bil ma'rufi au nahyihi 'anil munkari au inda mutalabatihi bi haqqin minal huquq. Jangan mengabaikan, jangan kada maherani ketika ada saudara kita mengajak kepada kema'rufan, mencegah dari kemungkaran. Amun yang dipadahakannya itu bujur, umpati. Amun yang dipadahakannya itu salah, biar bisa memberikan nasihat. Nah, kemudian atau ketika dia menuntut hak daripada hak, bal yansuruhu wa yu'inuhu wa yadfa'u anhu al-adza mastata'a. Hendaklah yang kita lakukan apa? Menolong dia. Nah, kalau ada kawan mengajak pada kema'rufan, kita bantu. Membawai salat, kita bantu. Membawai kebaikan, kita bantu. Membawai mencegah kemungkaran, kita bantu. Lalu menghilangkan dan mencegah darinya ada penyakit mastata'a, semampu kita. Maksudnya semampu kita ini bukan semampu kita, tapi sesuai kadar maksimal kemampuan kita, gitu, yang bisa kita lakukan. Bukan setetayuhnya, jarang banyak tuh. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam wala yahqiruhu, jangan menghinakannya. Ay fala yahkumu ala nafsihi bi annahu khairun min ghairihi. Jangan memutuskan, jangan menetapkan bahwa atas dirinya, bahwasanya dirinya itu khairun min ghairihi,
dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Nah, itu maksud jangan menghinakan muslim yang lain. Jangan kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Bal yahkumu ala ghairahu bi annahu khairu minhu. Akan tapi yang benar itu menetapkan bahwa orang lain itu lebih baik daripada dirinya seorang. Au la yahkumu bi syai'in, atau kalau hendaknya kada usah menganggap apa-apa. Jadi paling aman tuh kita kada menganggap seorang lebih baik, kada juga menganggap orang lain lebih baik. Itu paling kada minimal itu. Atau yang paling bagus tadi menganggap orang lain lebih baik. Iblis itu sifatnya menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, lalu muncul sikap sombong. Ya lah, apa jar iblis? Ana khairum minhu. Aku tuh lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Padahal itu klaim, di mana ada kabar api itu lebih baik daripada tanah? Kada. Malah yang ada itu tanah hari ini makin belarang. Mun api orang ya belarang juga gas lah. Adalah Abdullah ibn Mubarak mengatakan, ujar Sidin, kalau pian hendak jadi orang baik, hendak jadi orang tawadhu, kuncinya satu, bila ketemu orang rumusnya huwa khairum minni. Apa tadi rumusnya? Huwa khairum minni. I-nya itu lebih baik daripada aku. Hafalannya lebih baik daripada aku. Tawadhu'nya lebih baik daripada aku. Sedekahnya lebih baik daripada aku. Salatnya lebih baik daripada diriku. Yalah, dakwahnya lebih baik daripada diriku. Dan seterusnya dalam hal yang baik, inya memandang orang lain lebih baik daripada dirinya. Maka disebut di sini fa innal aqibata muntawiyah. Sesungguhnya akibah, akhir dari muntawiyah, sesuatu yang tersimpan, sesuatu yang terbungkus. La yadri al-abdu bima yakhtimu lahu. Dia tidak mengetahui, seorang hamba itu tidak mengetahui akan akhirnya. Fa idza ra'a saghiran musliman hakama bi annahu bi'tibarin annahu akhaffu dzunuban minhu fil Islam. Kalau inya melihat kekanakan muslim, dia menetapkan bahwasanya anak itu lebih sedikit dosanya daripada dirinya dalam Islam. Jadi itu rumus tadilah supaya kita tawadhu melihat kekanakan, Masya Allah, ini dosanya sedikit, bahkan kadada kayak si Abdullah, si Zain, itu biarnya kada sembahyang tuh istilahnya lah, atau sembahyang sambil bergayaan, tetapnya kan berdosa. Yang berdosa kuitannya karena bakal ditagur, kan gitu. Nah, jadi kekanakan itu lebih baik daripada kita karena tidak ada dosa. Wa in ra'a kafiran, nah kalau inya melihat orang kafir, lam yaqta, inya tidak memastikan lahu bagi si kafir itu binar, ahli neraka nih. Orang kafir pun kita jangan mencap. Jadi kalau ketemu orang itu nah jangan dicap. Tapi bahwa orang kafir itu ahlun nar secara umum lah, secara umum itu iya, dalam Quran disebut bahwa mereka itu ashabun nar. Tapi menunjuk satu-satu tuh nah, ini ada misalkan murid kita dalam satu kelas tuh ada satu kafir misalkan, jangan pada min ahlin nar. Kita tidak tahu akhir kehidupan orang ini. Menyebut ciri-ciri orang munafik tuh, ciri orang munafik gini lah. Kan apa-apa? Jelaskan aja sebagai ustadz, antum jelaskan ciri munafik tuh gini. Tapi jangan bila berdapat kawan dasar munafik. Jangan memvonis orang per orang. Kita kada tahu. Termasuk tadi memadahkan ahlun nar, kita kada tahu, jangan-jangan inya kena masuk Islam, keislamannya lebih baik daripada kita. Orang per orangnya tenang jangan. Tapi kalau secara umum kita madahkan orang kafir itu min ahlin nar, ashabun nar, itu disebut dalam Quran. Orang munafik kita katakan innal munafikina fi darkil asfalin minan nar.
Orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Ya, padahal kan Al-Quran menyebutkan gitu. Tapi memvonis orang per orang itu munafik itu jangan. Lihtimalin annahu yuslimu fayamutu musliman, karena ada kemungkinan inya itu masuk Islam kemudian mati sebagai seorang muslim. Sedikit lagi lah kita tentukan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, qulul muslimi, yang tadi di akhir, setiap muslim alal muslimi haramun damuhu, haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Qala fi, Nabi ini mengatakan fi hajjatil wada. Nabi menyatakan ini dalam hadis Nabi juga menyatakan dalam hajjatil wada, haji perpisahan tahun 10 Hijriah. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sungguhnya darah-darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian atas kalian itu haram, suci. Haram di sini maknanya suci, terjaga. Kahormati yaumikum hadza, seperti sucinya hari kalian ini. Nabi menyatakan itu tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau tidak 10 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah. Yang jelas di bulan Dzulhijjah. Itu termasuk hari haram, hari suci. Termasuk bulan haram, bulan suci. Fi syahrikum hadza, dalam bulan kalian ini, bulan Dzulhijjah, termasuk bulan haram. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini, Makkah al-Mukarramah, termasuk tanah haram. Jangan padahkan Indonesia ini tanah haram juga lah. Suci aja. Karena amun kada dapat banyu bisa bertoharoh dengan debu di tanah manapun, termasuk tanah Indonesia aja. Jadi Indonesia ini termasuk tanah suci. Kenapa? Kalau dia tidak suci, tahirun mutahirun, berarti tidak boleh untuk tayamum. Ada yang madahkan gitu. Profesor pulang. Pimpinan pondok pesantren bilang, ada yang gitu. Jadi Indonesia ini termasuk tanah suci. Ada tanah suci dua aja, Makkah dan Madinah. Makkah menjadi tanah suci berkat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Madinah menjadi tanah suci berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastadalla al-Karabisi bihadzal hadisi ala annal ghibata wal wuqu'a fi 'irdil muslimina kabiratun imma lidalalatil iqtirani biddami wal mali wa imma litashbihi biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Jadi intinya Imam Al-Karabisi menyatakan menghibah ya dan merendahkan kehormatan kaum muslimin itu termasuk dalam kabirah, dosa besar. Nah, inilah penjelasan dari hadis ini. Jadi tadi Nabi mengatakan sebenarnya ada yang tidak disyarah oleh Imam Nawawi seperti kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan persaudaraan muslim itulah persaudaraan yang paling kuat. Karena selama inya masih beriman, masih bertauhid, masih berakidah Islam, inya tidak akan bisa dilepaskan. Kalau ikatan persaudaraan bisa lepas, berebut waris, berebut harta, bisa lepas persaudaranya. Tapi kalau ikatan akidah Islam itu ikatan yang paling kuat. Makanya Quran menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Maka apa yang terjadi dengan saudara kita di Palestina, kita tidak boleh mengabaikannya. Kita tidak boleh melewatkannya. Kita tidak boleh melupakannya. Kita harus tetap buka mata, buka telinga, buka hati. Mata kita tetap harus melihat, telinga kita tetap harus mendengar, hati kita tetap harus merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina. Antum tahu hari ini sudah 42.000 nyawa yang melayang karena kekejaman, kebrutalan, laknatullah Yahudi Israel. 97.000 luka-luka. Dari yang 42.000 tadi, 17.000-nya itu anak-anak. Usia antum nih, usia sekolah. Antum nyaman sekolah di pondok, mahafal. Mereka ya, dalam ketakutan. 17.000 meninggal. Perempuannya 11.500
meninggal. 122 sekolah hancur termasuk perguruan tinggi. 10.000 orang dinyatakan hilang dan belum ditemukan. Nah, itu hari ini. Padahal Nabi kita menyatakan apa? Zawalul ardi la zawalul ardi, sungguh hancurnya bumi ahwanu indallah min qatli mu'min. Hancurnya bumi ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin. Ini bukan hanya seorang, tapi berapa tadi? 42.000. Setahun itu 42.000. Maka sekali lagi kita tidak boleh tutup mata, tidak boleh tutup telinga, tidak boleh tutup hati. Mata kita harus terus melihat, telinga kita harus terus mendengar, hati kita terus merasa. Makanya insya Allah kita hari Ahad nih aksi pulang nih. Di mana tadi tuh? Di Banjar. Turun lagi kita mengingatkan umat nih nah. Mungkin umat nih sudah ada yang teguring, ada yang mengaruh, ada yang kada ingat sudah. Ada yang sudah bosan ya memantau, ada yang bosan mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Ada yang mengatakan urusan di dalam negeri ini gin banyak. Becari makan jegin ngalih. Jadi kada usah empat mikirakan urusan Palestina, ini salah. Paling kadang mata kita melihat, telinga kita mendengar, hati kita merasa, lisan kita mendoakan. Paling sedikit itu mendoakan. Maka jangan pagat kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan dengan demikian kita punya hujah nanti di hadapan Allah bahwa ya Allah kami sudah mendoakan. Paling kada itu. Ya Allah, kami sudah mengingatkan kaum muslimin di belahan bumi. Kami andakannya di Banjarmasin, di Berangas, di Alalak. Kami mengadakan aksi bela Palestina untuk mengingatkan kaum muslimin bahwa ada ribuan kaum muslimin yang hari ini terjajah oleh penjajah laknatullah alaih Yahudi Israel. Ya kalau kita tolak ke sana langsung ada kawa, doa barang kita kirimkan, nah, aksi kepedulian barang. Nah, mudah-mudahan itu membuka mata, telinga dan hati kaum muslimin bahwa kita ini kalau tercerai-berai ini bang keadaannya. Nah, kita ini tercerai-berai menjadi lebih 50 negara kecil. Akhirnya hari ini Libanon kadang membantu Palestina, Suriah tidak membantu Palestina, Turki tidak membantu Palestina, Saudi kadang membantu Palestina, Indonesia kadang membantu Palestina, Malaysia kadang membantu Palestina. Nah, padahal Israel itu kadang banyak, ada tentaranya 700-an ribu ya. Sementara 10 negara-negara Arab itu kalau digabung tentaranya itu 1,5 juta, jadi 2 kali lipatnya. Israel itu kadang banyak orangnya 10 juta ya. Sementara kaum muslimin itu 2 miliar 200 kali lipat. Yang 200 kali lipat nih kada bersatu. Nah, karena kada bersatu itulah harinya kita tidak punya haibah, tidak punya wibawa, diinjak-injak, diusir, terbunuh dan seterusnya. Makanya sudah saatnya umat Islam ini bersatu. Kita satu akidah, kita satu Tuhan, kita satu kitab, kita satu nabi, kita satu kiblat. Mestinya kita ini juga disatukan dalam satu kepemimpinan. Sebagaimana dahulu kita disatukan dalam satu kepemimpinan. Dengan itu kemudian umat Islam dikuatkan, dimenangkan, memiliki izzah dan kemuliaan. Mudah-mudahan lewat lisan kita, lewat tangan kita, lewat harta kita, lewat pikiran kita, lewat waktu kita, pengorbanan kita, nah, umat Islam ini dimenangkan. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Li jami'il muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat fi jami'il jihad, khususan li jami'il muhsinin wal muhsinat, munfikin wal munfiqat, waqifin wal waqifat
fi bina'i hadzal masjid wa ma'had wa khususan li ruhi Juniati Juwari binti Juwari wa ruhi Ahmad Jepri Niken bin Yosef Diken. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma nawwir wa wasi' quburahum. Allahumma nawwir wa wasi' quburahum. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hajatina iqdi hajatina iqdi hajati talabatina iqdi hajati muallimina iqdi hajati walidina iqdi hajati auladina iqdi hajati jiranina iqdi hajati qarabatina iqdi hajati jami'il muhsinin wal muhsinat munfiqin wal munfiqat waqifin wal waqifat fi bina'i hadzal masjid wal ma'had. Allahumma ij'al auladahum auladan salihatan. Allahumma yassir umurahum. Allahumma yassir umurahum fi umuri dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.